Ah, itu makanya di abu-abu. Maka masalah itu fiktif, non fiktif, atau bohong atau nggak bohong, itu lain soal. Yang jelas tertib dan wajar. Menurut saya itu yang terpenting untuk kita yang seller cimit-cimit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share tentang tertib pajak. Ini POV, yang kira itu POV, point of view-nya saya tentang tertib pajak. Anda boleh banget tidak sepakat. Kan ada yang bilang, bukan yang bilang, idiom terkenal dari Roosevelt kalau nggak salah ya, yang bilang bahwa ada dua yang tak terhindarkan, katanya kematian dan pajak. Iya sih, benar. Tapi bagi saya pribadi, serasa kurang sreg aja, karena seakan-akan mendahului Allah ya. Tapi iya, tapi ya begitulah. Itu personal aja. Oke, tapi saya sepakat bahwa itu tidak terhindarkan, cuman nggak sreg aja sama idiomnya. Jadi memang pajak itu saya sepakat tidak terhindarkan. Jadi mau teman-teman nyumput kayak gimana pun nanti juga kena, setidaknya pajak kendaraan ya nggak. Kalau teman-teman nggak bayar pajak kendaraan bisa kena tilang, susah mau kemana-mana. Belum lagi pajak apa PPN, terus kalau di setahu saya sih di Malaysia sama di Singapura ya ASEAN ya, Malaysia Singapura ada GST namanya, Good Service and Tax. Jadi kalau kita tiap bayar apapun tuh selalu 1% atau 2% ya saya lupa. Mungkin Indonesia arahnya ke sana loh. Jadi nanti jadinya tidak terhindarkan. Belum lagi kalau macam-macam lah tak terhindarkan. Cuman bisa direncanakan, apalagi pajak bisnis. Kita bisa rencanakan, namanya bahasa kerennya itu tax planning. Rencanakan gimana? Ya itu jadi si pajak itu memang suatu 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 benda, suatu binatang yang bersatu sama bisnis kita. Jadi bisa kita rencanakan. Kalau misalkan kita bisnisnya omsetnya sekian, pajaknya sekian, terus kalau kita mau beli aset, kalau kita sembunyiin sekian, beli aset wajarnya berapa, makanya kalau di pajak itu biasanya ada kata-kata wajar. Jadi lapor aja tapi wajar. Fiktif atau nggak fiktif, yang penting wajar. Nah, itu dia, yang penting wajar, bukan fiktif non fiktif. Dan kalau tidak berkasus, itu nggak mungkin diaudit. Apalagi kalau kita yang seller cimit-cimit sampai diaudit, itu udah capek sendiri. Capek sendiri AE pajaknya alias account eksekutif pajaknya mungkin akan capek sendiri. Tapi yang penting buat teman-teman yang seller cimit-cimit seperti saya, yang penting tertib aja. Masalah bohong atau tidak itu urusan kedua, yang jelas tertib bayar pajak. Ada PPh final dan pajak pribadi dan sebagainya, yang penting tertib aja. Tertib bayar, tidak terlewat dan wajar. Masalah bohong, fiktif, non fiktif, nah itu namanya lain soal. Kita di ke belakang. Dosa dong bohong. Nah itu dia, makanya kadang abu-abu. Misalkan nih contohnya ya. Ini contoh bodohnya aja ya. Saya punya bisnis. Saya punya dua bisnis. Dua-duanya saya menjalankan. Tapi di atas kertas, satu punya ibu saya, satu punya istri saya. Jadinya yang saya nggak kena pajak atas nama sayanya. Terus contoh lainnya, misalkan saya punya bisnis, tapi saya beli mobil misalkan pakai uang bisnis dari rekening bisnis. Yang kena pajak adalah bisnis itu, bukan saya. Padahal yang pakai sehari-hari itu saya. Ah, itu makanya di abu-abu. Masalah itu fiktif, non fiktif, atau bohong atau nggak bohong, itu lain soal. Yang jelas tertib dan wajar. Menurut saya itu yang terpenting untuk kita yang seller cimit-cimit ini. Oke, tapi beda lain soal kalau misalkan teman-teman mainnya sama plat merah, main LPSE, itu lain soal lah. Tapi kalau seller Shopee, seller TikTok yang kecil ya, seller TikTok gede lain soal juga. Kalau yang kecil saran saya cukup yang penting tertib aja, tertib berkala bayar dan wajar. Laporannya wajar. Oke. Lanjut lagi. Pasti teman-teman di sini yang nonton akan ada yang bilang, aduh, bayar pajak itu berat. Berat bayar pajak. Yes, itu sangat-sangat wajar kalau teman-teman merasa berat. Pertama, menurut saya ada dua alasan kenapa teman-teman berat untuk bayar pajak. Merasa bahwa bayar pajak dikorupsi. Ini yang pertama, mau saya bahas dulu. Iya sih, memang faktanya dikorupsi ya. Tapi itu kan urusan dia. Ya enggak? Kita bayar pajak, urusan kita selesai. Urusan uangnya mau dikorupsi, itu terserah. Ibarat kata kita sedekah, urusan kita ke masjid nih, kita sedekah, mau duitnya dipakai untuk bayar ustadz Jumatan, mau bayar listrik, itu terserah. Jadi urusan kita selesai. Atau mungkin ke pengemis. Sejujurnya saya kurang suka sih kalau ngasih ke pengemis karena jadi nggak mendidik. Tapi kalau kita lihat dari sisi niatnya, dari sisi dari sisi pahalanya, urusan kita selesai ketika kita kasih ke pengemis. Kalau si pengemis itu ternyata dipakai, nauzubillah min dzalik, dipakai mabuk-mabukan, itu urusan dia. Kita nggak akan nanggung dosa.
Jadi kalau bayar pajak, pajaknya dikorupsi, ya itu urusan yang korupsi. Dosanya dosa korupsi, bukan dosa kita. Jadi nggak ada soal sebetulnya. Ya mau gimana lagi. Atau mungkin teman-teman berpikir, eh daripada dikorupsi lebih baik saya sedekah aja. Ya itu good sih, tapi lebih good lagi sedekah dan bayar pajak. Karena pajak tadi tak terhindarkan. Yang kedua, alasannya teman-teman berat bayar pajak kemungkinan karena profitnya kekecilan. Dan ini wajar banget profit kekecilan karena sama market ya. Karena kita kalau naikin harga mungkin nggak laku, kalau nurunin jadinya tipis. Jadinya memang mencari kesetimbangan itu. Dan ketika ada faktor pajak di situ, apalagi lawan kompetitor kita nggak bayar pajak, kita jadi tambah berat, jadi tambah hancur. Nah, ya itu memang berat. Memang berat. Tapi tenang teman-teman, tenang. Nggak semua bisnis profitnya kecil. Nah ini mungkin seller-seller Shopee, seller-seller TikTok nggak sadar bahwa bisnis itu profitnya harus kecil. Nggak semuanya. Contohnya kayak saya nih, saya juga kan lagi membangun bisnis konsultan pajak. Terus contoh lain saya jualan tools nih, cek aja di ganti.com, tools untuk seller-seller Shopee, itu profitnya gede banget. Dan saya rela bayar pajak dengan laporan non fiktif pun saya rela banget karena profit saya gede banget. Karena ya itu saya nggak ada karyawan, saya ngerjainnya sendiri, terus HPP-nya hanya kopi dan nasi mungkin ya, sama waktu saya. Jadi saya rela bayar pajak untuk di bisnis saya yang jualan tools, cek di ganti.com, itu rela karena profit saya alhamdulillah besar. Omsetnya kecil dibanding jualan Shopee saya jauh di bawah. Tapi omset Shopee saya misalkan ya 100 juta misal ya. Itu setengahnya jadi HPP, setengahnya bayar biaya HPP, pengelolaan produksi, pengadaan barang dan lain sebagainya. Belum iklan, belum dan lain sebagainya. Jadi tipis. Terus kalau saya jualan tools, katakanlah itu kan 100 juta ya tadi jualan di Shopee. Katakanlah tools saya jualan dapat 20 juta. HPP-nya nyaris nggak ada. HPP-nya mungkin 1 juta. Jadi profitnya emang tebel banget. Itu fakta real fakta yang teman-teman kudu paham bahwa bisnis ada yang profitnya tebel, yang secara bisnis, secara pembukuan ikhlas untuk bayar pajak. Pasti teman-teman banyak yang bingung, nggak perlu khawatir. Jadi tadi saya sudah mention sedikit bahwa saya memang lagi membangun bikin konsultan pajak. Kalau yang bingung, saya ada WhatsApp grupnya, cek link di bawah, di deskripsi sama di komen di bawah, bahwa saya bikin grup. Kalau teman-teman mau nanya soal pajak bebas, terserah di grup tersebut, insya Allah dijawabin. Saya bekerja sama konsultan pajak lah, ya karyawan konsultan pajak yang insya Allah udah berpengalaman. Jadi tanya aja bebas, cuman kalau mau detail, karena pajak itu case by case. Pajak saya sama pajak Anda pasti berbeda, strukturnya berbeda, HPP-nya berbeda, omsetnya berbeda, dan lain sebagainya. Pasti bingung lah, pasti bingung. Nah kalau mau yang detail ya berbayar. Tapi kalau yang kulit-kulitnya aja, mau yang biar paham aja, selebihnya googling sendiri, join aja di WhatsApp grup tersebut. Atau kalau mau diurusin, nah itu ya berbayar lah, karena butuh tenaga teman-teman diurusinnya, dihitunginnya, diplanningkannya, itu tentu berbayar. Tapi balik lagi, kalau mau nanya-nanya doang, penasaran doang, atau butuh teman. Karena kadang sebenarnya tentang pajak tuh tinggal googling aja sih sebetulnya. Tapi saya paham betul nggak semua orang bisa belajar sendiri, butuh ada yang ditanyain, butuh make sure setelah googling, make sure ini benar nggak sih? Nah ini insya Allah ada yang berpengalaman, join WhatsApp group di bawah. Alhamdulillah. Itu aja teman-teman soal pajak ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.